sore Indonesian, kembali lagi di Cerita Alumni, program seru di mana kita bakal ngobrol santai tapi penuh inspirasi tentunya bareng alumni Udinus tercinta kita. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sosok yang perjalanannya ini unik banget. Bayangin deh di Indonesian, dulu kesehariannya ini beliau ngulik baris-baris kode, tapi sekarang justru ngulik potensi orang-orang hebat lewat strategi rekrutmen. Dari employer branding sampai pengembangan talent digital, beliau ini sudah lebih dari 10 tahun berkecimpung di dunia teknologi dan human resource. Ini dia, kita sambut ada Mas Fikri Hamdani, alumni dari Udinus yang sekarang sukses menjembatani dunia teknologi dan manusia. Halo, selamat sore Mas Selamat sore, Dani. Mbak Nadira. Iya, gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik, baik. Baik ya Mas Ya, ya, sehat ya Mas sehat. ya, alhamdulillah. Nah, kalau Mas Dani ini sekarang berdomisili di mana Mas? Ya, saya saat ini tinggal di Bukit Kencana Jaya di Tembalang, Semarang ya, Semarang aja. Di Semarang aja, deket ya Mas ya. Kalau Mas Dani ini asli Semarang atau dari luar kota Mas Dani? Ya, kalau saya asal dari luar kota, kemudian menetap di Semarang ya sejak kuliah. Sejak kuliah Oke. sampai dengan saat ini masih di Semarang. Oke, berarti sudah cinta sama Semarang lah ya Mas ya. Sudah Kalau jadi orang Semarang. iya, kalau Mas Dani terakhir kali main ke kampus ini kapan Mas? Iya, kalau main kampus sudah terutama di beberapa waktu terakhir sudah sering ya. Jadi di awal tahun kemarin ada ikut acara Dinakom di Oke. Udinus, kemudian beberapa minggu ya atau bulan-bulan yang lalu juga ikut kegiatan akreditasi di Udinus. Ya. Oke. Itu lumayan sering sih. Iya, sering kesini ya Mas ya. Kalau ngelihat perbedaan kampus Udinus sekarang dibandingkan dulu, gimana nih Mas perasaannya? Iya, kalau kampus yang dulu sekarang sudah yang jelas lebih banyak gedungnya ya, karena dulu waktu saya kuliah di Udinus nggak sebanyak ini sekarang gedungnya sekarang. Nah kan yang saya cukup kaget gedung UKM sekarang sudah Iya, sudah ya terpampang jelas besar bagus banget, ya Mas bagus ya banget sekarang itu, ya. betul betul. Oke, nah kalau Mas Deni sekarang ini kesibukannya apa sih Mas? Ya, saya saat ini ya bisa dibilang sebagai freelancer remote untuk bidang HR. Saya mengelola kepegawaian atau HR untuk perusahaan apa company Singapura, IT company dari Singapura. Oke, tapi sebelum bahas itu kita akan flashback lagi nih ke fase-fase Mas Dani waktu kuliah ya Mas ya. Nah kalau dulu nih Mas Dani kan kuliah di Udinus, ini angkatan berapa Mas Dani? Iya, sebenarnya saya angkatan ya kuliah di Unus angkatan 2007 ya, udah cukup 2007. lama ya dari sebenarnya. Iya, 2007 nih. 2005 saya 2007. baru lahir Mas Dani. Jauh banget perbedaannya ya. Aduh ya, jadi kelihatan usianya. Nggak apa-apa, tapi Iya. masih cocok untuk gaul sama kita-kita ya Mas Oke. ya. Kalau Mas Dani ini 2007 lulus ya dari Udinus Maaf, atau 2007 baru bergabung? masuk. Baru masuk. Iya. Oke. Nah, ini ambil jurusan apa dulu Mas Dani? Sistem informasi. Sistem informasi. Alasannya kenapa Mas ambil SI ini? Ya, SI. Jadi awalnya saya kuliah, maaf, saya berawal dari pada waktu sekolah SMA ya. SMA itu saya ada di jurusan bahasa pada itu. Oke. Kemudian ada satu mata pelajaran yang sangat saya gemari yaitu mata pelajaran komputer pada itu, ilmu komputer. Di komputer itu saya ya memang awalnya memang karena saya suka dengan komputer. Orang tua saya belikan komputer pada itu saya kelas mungkin lulus SMP lah saya dibekali komputer, kemudian saya suka dengan komputer, saya suka eksplorasi dengan komputer. Saya bongkar komputer, saya lepasin RAM-nya, saya lepasin hard disknya, saya pasang lagi, mati. Oke. Akhirnya saya bawa ke tukang servis. Beberapa kali mati, akhirnya saya bukan berhenti, agak skeptis untuk melanjutkan eksplorasi di hardware. Saya masuk ke eksplorasi software. Software sejak SMA saya suka main ke warnet sebetulnya, ngabisin waktu di warnet untuk baca-baca artikel tentang komputer. Dulu referensi website saya pakai ilmukomputer.com. Oke. Ya, penulis-penulis yang saya fans itu dulu Pak Romi Satrio dan Pak Ono Purbo, ya, Bapak Internet Indonesia. Itu artikelnya banyak saya baca di situ. Dari mulai bikin virus yang sederhana pakai pemrograman batch pada itu, saya coba bikin awalnya
virus itu saya trigger, kemudian komputer restart, atau kemudian saya pasang di startup sehingga komputernya mati ketika nyala sendiri. Ya, itu mati sendiri ketika nyala ya. Itu eksperimen saya di bidang software. Akhirnya ketika sekolah di SMA ada guru komputer yang karena saya suka dengan komputer, setiap mata pelajaran komputer saya selalu datang paling awal. Oke. Ya, sampai akhirnya saya lulus itu dengan nilai komputer di rapot itu 100. 100, Ya. luar Jadi biasa. itu yang akhirnya saya, dan karena kecintaan saya dengan sukaan saya dengan teknologi, saya konsultasi dengan guru saya pada itu, dan ternyata beliau lulusan Udinus ya. Oke. Ya, lulusan Udinus dan jurusan sistem informasi. Oke. Ya, mungkin itu yang membuat atau mendukung saya untuk akhirnya berangkat ke Semarang, daftar SI di Udinus. Oke, jadi terinspirasi dari gurunya Mas Dani ya, Iya, yang betul. sama-sama lulusan dari SI Udinus. Iya. Sekarang ini bisa jadi sosok yang luar biasa nih di Rusia. Nah, kalau sekarang ini dari Mas Dani, ada nggak sih Mas momen ataupun pengalaman saat dulu berkuliah di SI ini, boleh mungkin diceritakan kepada Dinusian? Ya, momen atau pengalaman kuliah di SI yaitu karena tadi berangkat dari saya itu gemar sekali dengan teknologi dan komputer. Akhirnya yaitu mungkin pesan buat teman-teman ya, ketika ngambil jurusan ya yang passion dari dirinya, sehingga ketika berangkat kuliah itu nggak ada kata malas untuk berangkat. Dan ya itu yang saya alami selama kuliah di SI. Dan yang paling saya bikin antusias itu ketika mata kuliah pemrograman tentu saja. Oke. Karena itu yang sejak awal saya eksplorasi di diri saya. Setiap ada mata kuliah pemrograman ya, pemrograman web lanjut, pemrograman aplikasi, terus pemrograman berbasis objek, termasuk database ya, basis data lanjut, tuh mata kuliah yang paling saya suka di SI. Oke. Nah, kalau dari dulu ini cita-citanya Mas Dani dari awal tuh emang pengen berkecimpung di dunia IT, atau kan sekarang ini berbeda ya Mas ya, dari jalurnya dari SR ke IT itu. Tapi pasti ada cerita-cerita menariknya ya Mas ya. Tapi jangan dijawab dulu ya Mas ya, kita akan jeda sebentar. Dan untuk Dinusian jangan kemana-mana, kita masih akan mengulik cerita inspiratif dari Mas Dani, tapi setelah jeda iklan ya. Jadi tetap di Cerita Alumni. Ya, Dinusian kembali lagi di Cerita Alumni, dan di episode kali ini kita bakal melanjutkan ngobrol dengan Mas Dani ya, dari alumni SI Udinus ya Mas ya. Betul. Oke, nah kalau dulu Mas Dani ini memulai karir sebagai programmer ya Mas Dani ya. Ya. Lalu sekarang ini jadi SR Manager di UF tadi ya Mas. Ini boleh nggak sih Mas cerita-cerita dulu jalannya sampai di posisi sekarang itu, apakah ada belokan-belokan atau rintangan-rintangan yang Mas Dani hadapi selama ini? Silakan. Ya, makasih Pak. Jadi sebelum lulus Udinus itu saya bergabung di Udinus, Dian Suwantoro Computer Club ya, DNCC, UKM DNCC. Di situ mulai banyaklah aktivitas-aktivitas yang bisa mengembangkan skill di bidang programming. Nah, akhirnya sebelum lulus itu saya juga sudah ya bisa dibilang magang ya, berarti magang bekerja di badan di Udinus juga ya, di perpustakaan Udinus. Saya bikin aplikasi untuk sirkulasi buku di situ, yang pada itu kita sudah pakai teknologi barcode ya, berarti teknologi barcode agak masih Baru ya, Mas, ya? relatif baru. Kemudian beralih satu tahun kalau nggak salah, kemudian saya join ke Career Center di Udinus. Saya juga di situ mengembangkan aplikasi sistem informasi Career Center. Sekaligus saya bikinkan skripsi saya. Jadi sekaligus bikin produk di situ, dan saya juga penulisan atau kuliah skripsi saya bisa kekejar juga, karena jadi itu satu dayung 2 pulau. Kemudian setelah dari Career Center saya gabung di Software House di Semarang.
di software house, saya juga jadi programmer web di situ, ngembangin beberapa aplikasi apa, sistem informasi apotik, kemudian aplikasi rumah makan ya untuk cetak pil dan sebagainya. Kemudian aplikasi termasuk aplikasi pemerintah yang mengatur perizinan. Itu saya juga ngembangkan di situ. Kemudian setahun saya di software house di Semarang, saya melihat ada satu peluang yang saya ingin coba challenge diri saya, itu di perbankan ya. Saya coba datang apply, saya betul-betul bawa stop map coklat sama laptop ya, karena saya juga sudah nyiapin beberapa demo aplikasi yang mau saya tunjukin ke HR-nya bank. Berarti itu saya datang, saya tunjuk. Pada itu memang lamarannya masih pakai kertas, masih pakai amplop coklat saya kasih, saya perkenalan diri ke HR, saya tunjukin skill dan saya di bidang programming, dan mungkin ada produk yang terkait dengan bisnis bank. Ya alhamdulillah pada waktu itu respon baik dari mereka ya. Mereka melihat bahwa mereka punya satu potensi bisa meng-hire saya, yang pada itu mereka itu kebetulan berbarengan dengan pengembangan sistem manajemen SDM-nya. Jadi kenapa saya berpindah jalur ke manajemen SDM, karena pada itu emang harapan saya diterima dan saya ditugaskan di divisi IT sebagai programmer atau sebagai tenaga IT supporting. Tapi entah kenapa waktu itu mereka memberikan tawaran saya untuk bertempat di divisi Human Capital waktu itu. Dan ternyata di Human Capital sedang mendigitalisasi program SDM mereka, aplikasi ke SDM mereka, karena mereka saat ini sudah mengelola lebih dari 4.000 pegawai pada waktu itu dengan kebijakan SDM yang cukup rumit, dan itu nggak bisa dituangkan di Excel pada waktu itu. Excel sudah nggak mampu untuk bisa mengintegrasikan data, apalagi datanya dari berbagai unit ya, itu harus diintegrasikan, sehingga mereka butuh orang IT pada waktu itu. Akhirnya saya waktu itu berpikir ya sudahlah, kenapa enggak, walaupun saya di divisi Human Capital, tapi saya bisa tetap menyalurkan passion saya di bidang IT ya. Saya kemudian join ke divisi IT, dan ya saya kembangkan di situ aplikasi kepegawaian mereka ya. Setelah itu jadi aplikasi, akhirnya saya diangkat sebagai pegawai tetap di situ. Kemudian setahun setelah saya masuk 2013 saya akhirnya memutuskan untuk belajar tentang ke SDM-an. Karena saya sendiri merasa saya perlu bisa kontribusi nih di sini, nggak cuman pekerjaan IT saja, karena pekerjaan IT sudah mulai menurun, aplikasi sudah mulai jadi dan dipakai, kegiatan rutin cuma maintenance aja, saya udah mulai nggak banyak kerjaan. Sedangkan saya mau ambil kerjaan di Human Capital, saya nggak tahu ilmunya. Akhirnya saya ambillah sekolah di situ ya, sekolah lanjut magister manajemen itu. Oke, jadi setelah lulus ini Mas Dani melanjutkan studi ya ke manajemen SDM di Undip ya Mas ya? Ya betul. Oke, tapi ada gak sih Mas tantangan saat Mas Dani ini kan berkecimpung dari dunia programmer terus lanjut ke dunia SDM di Undip itu, apa yang perbedaannya yang Mas Dani rasakan? Ya perbedaannya ngelola orang ya. Awalnya kita ini dua hal yang sangat jauh nih. Biasanya saya kok bergaul dengan komputer, dengan layar, dengan keyboard, tapi saya harus berlatih bisa ngomong di depan orang, bisa memahami faktor psikologi dari orang ya. Karena memang ngelola satu orang itu, katanya ya, ngelola satu orang itu lebih sulit daripada ngelola 100 ekor sapi. Karena orang itu punya rasa karsa ya. Itulah seninya di situ gitu. Oke, nah ini kalau kita berbicara tentang pekerjaannya Mas Dani sekarang di UF ya Mas ya, mungkin di Indonesia ini belum tahu UF ini sebenarnya perusahaan apa sih Mas, boleh nggak di spill nih ke Indonesia? Ya jadi UF ini ya kita ya perusahaan berasal dari Singapura ya. Kita bekerja secara remote dari Semarang, dan ya bisnis mereka memang bisnis di bidang IT, jadi memang nggak memerlukan tatap muka fisik ya.
seperti itu. Oke, ini kalau kesehariannya Mas Dani bekerja di UF ini kan karena remote ya Mas, ini ngapain aja Mas kerjanya Mas? Ya, kalau yang saat ini saya mengelola rekrutmen, ya kita memanfaatkan portal-portal rekrutmen seperti Jobstreet, ya Glints, kemudian ada di Coding, ya portal-portal yang ada di Indonesia ini, ya kita termasuk LinkedIn, ya itu saya manfaatin untuk bisa dapetin talent-talent di situ. Oke. Ya kita memang karena konsepnya remote, jadi komunikasi dengan para talent juga kita tidak memerlukan tatap muka langsung ya. Yang penting memang kalau di sini bedanya dengan yang dulu ya, dulu kan waktu di perbankan SDM itu memang diukur atau dinilai dari penampilan fisik. Iya, betul. Di samping intelijensi, kemampuan fisik juga penting. Ya, mungkin saya cerita sedikit juga yang di perbankan dulu ya. Jadi ada yang unik ya cerita pada waktu itu sistem rekrutmen di tempat di perbankan itu belum online pada itu. Ya, sama yang tadi saya cerita bahwa saya datang memang bawa surat lamaran dan akhirnya prosesnya seperti itu. Bayangkan dengan lamaran yang datang melalui PO Box ya, itu bisa berkarung-karung datang dan itu dilakukan pembacaan CV secara manual. Pada waktu itu Oke. secara manual. Akhirnya saya di-challenge oleh kepala divisi pada waktu itu untuk mengembangkan sistem rekrutmen online. Nggak pikir panjang waktu itu karena memang saya masih tajam, sangat tajam di programming ya. Oke. Beda dengan sekarang maksudnya. Waktu itu akhirnya saya saya terima challenge-nya dan saya bikin online recruitment. Ya alhasil semua dokumen-dokumen kertas yang tadinya bertumpuk di meja sudah nggak perlu lagi ada kertas karena semua dilakukan secara online. Itu kemudian setelah itu ada challenge dari divisi IT bahwa mereka karena melihat antusiasme banyak sekali, divisi IT butuh seorang programmer. Mereka minta kami untuk bisa support divisi IT untuk bisa mengefisienkan jumlah pelamar bagaimana. Akhirnya saya ya mungkin terinspirasi juga dari supervisor ya. Kita ngembangin sistem rekrutmen yang sebenarnya niru konsep dari IKEA. Dia di IKEA itu rekrutmennya dia minta kandidat untuk membuat merakit kursi hanya dengan cara melihat buku panduan saja. Oke. Setelah jadi mereka bisa lulus. Nah, Iya. sama ya dengan di IT saya bikin pseudocode di situ. Kita minta untuk menyelesaikan algoritma pseudocode yang Oke. inputnya dari nomor KTP, nanti outputnya mereka harus jawab di aplikasi. Oke, menarik banget ya ini deduksian cerita dari Mas Dani. Yang dulu nih Mas Dani suka ngotak-ngatik hardware komputer ya Mas ya, sampai sekarang ini bisa jadi seorang SR terkenal di perusahaan UF ya Mas ya. Oke, deduksian jangan kemana-mana karena setelah jeda iklan kita masih akan melanjutkan mengobrol dengan Mas Dani. Jadi tetap di Cerita Alumni. Ya Dinesian kembali lagi di Cerita Alumni, kali ini bareng dengan Mas Dani. Nah ini kita akan mencoba ngobrol dengan Mas Dani terlebih dahulu ya Mas ya. Kalau tadi kita sudah sering-sering banyak nih, kita kan main game interaktif dulu nih Mas. Ini Mas Dani boleh jawab singkat aja ya Mas ya. Oke. Oke, ini pertanyaannya Mas Dani. Kalau dulu tugas kuliah paling sering itu ngerjainnya di mana? Ya, tugas kuliah dulu paling sering ngerjain di DPR ya, DPR? di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang ya. Kalau Itu. sekarang istilahnya meja batu ya Mas Oke, ya. iya itu ada di depan gedung D, Oke. depan TU Fasilkom dulu. Kita dulu sering banget kerjain tugas itu. Juga kadang-kadang juga di Kosteman lah ya. Atau kadang-kadang juga di warnet di Nustek. Warnet di Nustek yang berada di Sekarang udah nggak ada berarti ya? udah nggak ada ya? Ya, ada di gedung E lantai 1. Oh, di gedung yang lantai 1. Berarti Iya. dulu di Udinus tuh ada warnet juga loh Ada di warnet, Inusian ada ya. Oke, lanjut. Kalau dulu ada deadline tugas, seringnya dikerjain H-1 atau dari jauh-jauh hari? Ya, ya karena dulu masih mahasiswa ya, belum bisa manage waktu ya. Jadi memang kita H-1.
Hamin satu kadang tapi hamin hamin berapa jam gitu. oke. Jadi Tapi kalau hamin satu ataupun hamin berapa jam pasti otak kita tuh langsung encer nggak sih Mas? ya kayak punya the power of kepepet itu jalan Bener, itu ya. bener sekali. Oke, next. Kalau dulu mata kuliah favoritnya Mas Dani ini apa? Ya, kalau mata kuliah favorit ya sesuai dengan passion saya karena memang komputer. Jadi semua mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu komputer, kayak pemrograman, ya mulai dari dasar sampai dengan lanjut, kemudian pemrograman dari mulai web, aplikasi sampai berbasis objek, kemudian juga dari mata kuliah basis data lanjut tuh yang paling berkesan lah. Sama jaringan komputer, Jarkom. Nah, itu juga mata kuliah yang saya sukai dulu. Oke, kalau mungkin dosen terakhir nih Mas, dosen yang paling disukain atau jadi yang dikagumin gitu dari Mas Dani ada nggak? Ya, Masih ingat dosen nggak yang Mas? si kagumin tuh Pak Usman Sudibyo. Pak Kusman Ya, Sudibyo. dulu beliau tuh Oke. dulu ngajarin saya matematika diskrit. Saya masih ingat waktu itu beliau menjelasin bagaimana matematika diskrit itu bisa dipraktekkan dalam dunia komputer untuk sebagai dasar sebuah aplikasi untuk bisa menghitung peluang ya. Jadi aplikasi-aplikasi brute force itu dulu pakainya matematika diskrit untuk bisa dapat menebak-nebak password itu berapa lama dia bisa nembak itu yang paling Oke. berkesan. Oke, ini kita flashback lagi ke dulu waktu Mas Dani kuliah ya Mas ya. Kalau dulu Mas Dani waktu kuliah ini sering aktif di UKM ataupun organisasi ataupun kegiatan-kegiatan lain, pernah nggak Mas? Iya, jadi dulu waktu kuliah ya, mungkin nggak di awal-awal kuliah sih, mungkin semester 3 kalau nggak salah 4 itu saya mulai gabung ke UKM Dian Nuswantoro Computer Club atau DNCC. Oke. Ya, itu juga tempat di mana saya bisa ngembangin atau ya mungkin ini teman-teman juga bisa dapat banyak ilmu di situ karena kita bisa saling sharing. Ya. Oke, nah ini kalau untuk Dinusian sekarang ya Mas ya, kalau mereka ini pengen mengikuti jejak karirnya Mas Dani nih, apa sih Mas yang perlu Dinusian persiapin kira-kira secara pribadi ataupun secara dari materinya ini apa saja? Eh, jadi mungkin teman-teman bisa meningkatkan namanya hard skill sama soft skill ya karena memang di dunia industri atau di dunia karir nanti kedua ini penting, nggak cuman hard skill saja. Kalau hard skill kita bisa dapetin di bangku kuliah atau dari kegiatan-kegiatan UKM ya yang memang juga support dengan hard skill. Kemudian kalau untuk soft skill tadi ini yang penting ya, soft skill ini harus bisa dapat dari dunia dari UKM ya karena UKM kalau ya. hanya dari kuliah saja itu hanya hard skill. Dari UKM kita bisa berlatih manajerial skill, kemudian leadership skill, kemampuan untuk bekerja sama ya di situ itu yang didapat pada waktu ikut UKM. Mungkin boleh dikasih pesan ataupun motivasi kepada Dinusian biar mereka ini semangat kuliahnya Mas Dani. Silakan Mas. Ya, oke. Jadi untuk teman-teman di Nusian nih, jadi ini memang harusnya teman-teman saya yakin ya ketika ngambil mata kuliah, ketika ngambil jurusan itu yang sesuai dengan passion. Karena memang ketika kita bisa ngambil jurusan sesuai dengan passion itu kita menjalani kuliah kita tuh dengan sangat happy dan enjoy dan sangat mudah untuk bisa berprestasi di situ. Tapi kalau memang sudah masuk ya kita harus bisa menggeser passion kita ke situ. Jadi itu kemudian untuk tadi sudah saya sampaikan tadi untuk bisa masuk atau bersaing di dunia karir ya tingkatkan hard skill dan soft skill. Ya hard skill dari keilmuan di bidang komputer sendiri melalui perkuliahan maupun dari di luar perkuliahan ya juga soft skill itu juga teman-teman silahkan perbanyak kegiatan di luar kuliah baik melalui UKM maupun Ormawa ya karena memang di situ kita dilatih untuk bisa memimpin kemudian mengelola suatu kegiatan yang itu nanti berdampak dan bisa dipakai sekali di dunia pekerjaan. Oke, luar biasa.
Terlihat ya Dinus ya nih salah satu lulusan Udinus yang saat ini dulunya ya Mas ya jadi programmer dan sekarang ini jadi SR manager di dunia startup. Perjalanannya ini membuktikan kalau karir itu nggak selalu lurus tapi harus maju terus. Dan Dinus ya terima kasih telah menyaksikan cerita alumni pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Mas Dani ya Mas. Terima kasih Mbak Nadine. Jangan lupa main-main terus ke kampus. Sehat selalu ya Mas ya. Semoga Ya. nanti kedepannya semakin sukses ya Mas ya. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Dinsian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.